Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, Tuhan ingin menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perkataan dusta dan semangat membesarkan diri telah ada sejak semula ketika iblis berkata dusta kepada Hawa dan mempengaruhi manusia untuk membesarkan dirinya. Sampai hari ini kita menyaksikan dari masa ke masa dusta dan membesarkan diri dari manusia itu terus terjadi. Saudara, pekerjaan iblis di dalam dunia ini nyata melalui perilaku manusia kepada sesamanya. Dan tentu juga kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu yang kita kenal dari Alkitab yang disebut dengan anti-Kristus. Apa yang dilakukan adalah dengan menyampaikan perkataan dusta dan bersikap arogan atau membesarkan dirinya. Baik melalui mulutnya yang mengutuk ke sana kemari, maupun dengan kekuatan kekerasan terhadap orang-orang percaya. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak meneladani perilaku anti-Kristus dengan dusta dan membesarkan diri, melainkan kita meneladani Yesus Kristus yang rendah hati dan lemah lembut dan di dalam kebenaran. Saudara, baik perkataan dan perbuatan kita haruslah menyatakan keindahan Yesus Kristus. Mari kita membaca dari Mazmur ke-12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini mengungkapkan keluhan dari Raja Daud. Bagaimana orang-orang yang menjadi lawannya berkata-kata dusta dan begitu licin perkataannya, serta membesarkan dirinya dengan menganggap bahwa tidak ada siapapun yang dapat menentangnya. Tentu perkataan-perkataan yang disampaikan itu bersifat menyesatkan, sehingga ada orang-orang yang mengikutinya juga tersesat. Namun di dalam bagian ini Raja Daud menyatakan imannya bahwa Raja Daud tetap berpegang kepada firman Tuhan yang pasti dan pasti akan digenapi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita harus ingat bahwa bapa pendusta adalah iblis. Dan ia juga yang membesarkan dirinya seakan-akan yang berdaulat dengan melawan Tuhan dan melawan Kristus dengan berkata dusta tentang Dia. Dan kehadirannya nyata dari kesombongan antikristus yang selalu hadir di setiap masa. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat
segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dan mereka yang berkata dengan lidah, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Raja Daud, itulah yang dia alami. Bagaimana Raja Daud melihat dari anak-anak manusia, maka dia melihat begitu banyak anak-anak manusia yang hidup di dalam kedustaan, bahkan membesarkan diri. Bahkan mereka berkata tidak ada seorang pun yang dapat melawan dan menentang mereka. Mereka berkata-kata dusta dan menyombongkan diri. Saudara, tentu apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa orang-orang ini bukan sekedar bersikap demikian kepada Daud, tetapi bersikap kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari setiap zaman, setiap masa, saudara, kita menyaksikan bagaimana orang-orang tertentu begitu melakukan dusta dan membesarkan dirinya dan melawan akan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan itu adalah anti-Kristus. Saudara, dari zaman ke zaman, saudara, anti-Kristus itu selalu ada. Yaitu orang-orang yang menyampaikan kabar bohong mengenai Yesus Kristus dan menentang Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22-23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa semangat untuk berdusta dengan menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus itu ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya pada zaman Yohanes, tapi sampai hari ini. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, barang siapa menyangkal Anak, maka dia tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Saudara, artinya apa? Saudara, artinya seorang disebut mengenal Tuhan, yaitu ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Seorang diselamatkan, itu karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka dia tidak percaya juga kepada Tuhan. Dan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan dia mengutus satu-satunya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia sebagai Mesias, sebagai juru selamat umat manusia. Nah saudara, Alkitab juga memberitahukan bahwa orang-orang yang menentang akan Tuhan, menentang akan Yesus Kristus, saudara, mereka membesarkan diri. Saudara, Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi karena iblis ada di balik semuanya itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus sangat waspada terhadap ajaran-ajaran yang berseliweran di tengah dunia ini, yang sepertinya mirip dengan kekristenan. Tetapi sesungguhnya ajaran-ajaran itu hendak menyesatkan orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya haruslah menjadi orang percaya yang cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Cerdiknya adalah kita harus mengenal kebenaran. Tulusnya adalah kita mengasihi mereka, karena mereka juga adalah orang tersesat, dan mereka butuh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita bersandar kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang melindungi orang-orang percaya dari penyesatan. Dan kesetiaan Tuhan menjaga orang-orang percaya di dalam firman-Nya di tengah zaman yang bengkok ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud, dia melihat kenyataan fakta di dunia ini, begitu banyak penyesatan. Orang-orang membesarkan diri dengan dusta-dustanya. Tetapi Raja Daud juga melihat fakta yang lain, yaitu ada firman Tuhan yang Raja Daud katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, Raja Daud sadar tidak mudah menghadapi dusta, karena kita tahu, saudara, kalau dusta dilakukan berulang-ulang, maka seakan-akan itu sebuah kebenaran. Dia memberikan pengaruh luar biasa. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang merasa diri teguh, di mana kita tidak mungkin tertipu oleh dusta itu. Nah, saudara, Raja Daud sadar, maka itu Raja Daud berkata, janji Tuhan itu janji yang murni. Daud berkata, dia perlu merenungkan firman Tuhan, karena di dalamnya tidak ada dusta. Di dalamnya adalah kebenaran. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti dusta? Yang paling penting adalah kita mengenal kebenaran. Saudara, kebenaran itu dari firman Allah. Karena Allah itu adalah kebenaran. Dan Yesus Kristus, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Dan firman Allah adalah firman kebenaran. Saudara, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dia baru celik akan kebenaran. Saudara, firman Tuhan ingin mengatakan, orang-orang percaya yang hidup di dalam firman-Nya, mereka mengalami perlindungan Tuhan. Saudara, Tuhan melindungi orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya yang hendak dilindungi Tuhan, dia harus hidup dalam firman. Karena Tuhan yang berjanji, dia yang menepati janjinya sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, di tengah zaman dunia hari ini, dengan begitu banyak penyesatan, saudara, kita harus semakin memegang firman Tuhan. Saudara, ingatlah, penyesatan mengajarkan sesuatu yang mirip, sehingga orang percaya bisa tertipu. Oleh karena itu, ketika orang percaya sungguh-sungguh mengenal kebenaran yang murni firman Tuhan, orang percaya menang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dari zaman ke zaman kami diajar oleh firman Tuhan, ada begitu banyak dusta. Bahkan orang-orang yang membesarkan diri, merasa lebih daripada orang lain. Dan ya Tuhan, Alkitab mengatakan itu adalah bagian daripada kelicikan si jahat, yang memakai orang-orang tertentu, yang Alkitab katakan sebagai antikristus, untuk menyesatkan dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami sebagai orang percaya supaya kami berfungsi menyatakan terang Tuhan. Sehingga kami boleh menang. Dan kami belajar firman-Mu dan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.